penyimpanan makanan. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dibuat meradang saat melakukan sidak dan bersih-bersih pedagang nakal di pinggir jalan. Saat tengah mengamankan para pedagang, ia justru menemukan fakta mengejutkan di balik pembuatan tahu. Pabrik tahu yang ia temui kali ini terlihat sangat jorok, baik dari segi bahan, tempat maupun proses produksinya. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, karyawan pabrik tersebut mandi di area produksi tahu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini kan produksi makanan. Produksi makanan harus keadaannya rapih, harus bersih. Pabrik dahareun, Mbak, ulah jorok ya atuh. Ya Allah, jorok kali. Habislah. Kang Deddy datang, habislah. Iya, sidak semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya cai naon ieu? Apa itu guys? Apa itu kayak gerak-gerakan? Ih. Dari angge mah. Cadangan gitu. Cadangan cai naon ieu? Godogan. Bapak nggak nu digodog cai kieu? Aneh sih mah jadi jangan ieu teh. Terigentos gitu. Maksudna anu di angge mah itu, ieu mah kan dari angge. Heeh, kunaon tapi ka diantep ke pan ieu dahareun. Kan banyak bahan salmonella itu kan melibatkan kebersihan, Dari angge apa ieu mah? rotavirus, macam-macam virus. Mandinya di situ bikin tahu ya tadi. Ini aja. Ini enggak sesuai nggak dengan standarisasi kesehatan. Kan ini kan dikonsumsi oleh warga tahunya. Coba kalau tidak sesuai dengan standarisasi, panggil dulu. Karena ini makanan, Pak. Ya, ini yang dimakan sama kita. Sesuai nggak standarisasi? Kalau nggak sesuai, jadi higienis nggak, Pak? Hah? Jadi higienis tidak? Ini kan makanan, Pak, sampai begini loh, Pak. Ini ada air begini. Ini kan nggak dipakai, Pak. Kalau mau dipakai dibersihin dulu, gitu. Ya bukan, ini kan harusnya dibersihkan. Kembali ke KS. Ya betul, industri kecil. Tapi kan kalau kebersihan mah nggak ada urusan dengan kecil dan besar. Orang berniat nggak bersih. Betul, industri kecil. Tapi kalau persoalan bersih mah dah wajib. Nuletik jeung nu gede ge. Mungkin orang pikir 2 kali juga kalau beli gitu, kalau lihat kondisi. Ngeri juga makan tahu kalau gitu. Oh ini Ngeri dulu ya Pak ya. Letik kayak gini. Aku ngeri dengonya. Ini dipakai nggak Pak? Dipakai kan? Dipakai tuh. Ini dipakai Pak? Iya, ntar kalau mau dipakai kan ini mau kamu sekarang dipakai. Dipakai nih Pak. Ini bekas udah. Ya ini udah dipakai, ini bekas. Begini keadaannya. Kalau emang ntar kalau sore kan kurang lupa dibuang itu dibuang, sama air bersih gitu. Ya nanti dilambain kayak gitu berarti. Iya, ini kan dipakai. Ini lebih jorok dari yang tadi. Penyimpanan makanan. Ini penyimpanan makanan. Ini air ini dipakai apa? Ini Pak, kolam Pak. Oh ini, nah ini pembuangan, ini nggak pakai apa-apa. Ya kayak gitu. Ya, begini. Oh ngasih. Atau singkunya ini gudang kacang Pak. Gudangnya juga kotor Pak. Ini gudang kacang kotor. Iya. Gudangnya kotor banget Pak. Ini gudang penyimpanan bahannya tuh. Astagfirullahaladzim.
kayak gimana mau makan tahu pas ini? Bisa disusul nggak ke pasar? Susul saha Bu Haji? Maaf ya, maaf ya. Sok Bu Haji. Susul. Kalau saya sih urusan UMKM pasti saya mendukung. Tetapi kan kalau kebersihan kan harus dikoreksi. Kalau dibiarkan jorok seperti ini terus-menerus, kan makanannya kita konsumsi dalam setiap hari. Kalau higienisnya tidak dijaga, bagaimana dampaknya? Kan harus dipikirkan, ini kan makanan yang dikonsumsi oleh kita. Mus harupna ini berantakan, pabrik tahuna jorok, Pak Haji meni gagah. Maunya kan Pak Haji teh hidup dari produk, harusnya produk Pak Haji yang diurus. Oh ini pengusahanya ini. Ada tempat kan Pak Haji? Ada tempat? Ada tempat itu? Iya. Pak Haji kan ini pakai tanah Pemda kan? Iya. Pak Haji emang geus pakai tanah Pemda, geus mabala, geus pabrikna meni jorok. Pak Haji tuh tinggali aduh tetega abdi mah ninggalin ge. Pak Haji tega dagang tahu tempat temen gitu. Kan tiap hari Pak Haji teh atuh barudak teh bebersih. Datang itu apa? Saya orang bersih wae datang kok juga. Tempat manina di tempat tahu kiih di dia mandi di dia di tahu belah dia, Pak. Mandi sebelah tempat. Murid-muridnya itu kertatarannya mandi. Turun yang ada. Ya. Oh, tadi kan itu. Saya ke situ teh ada yang lagi telanjang mandi dekat tempat tahu Allahumma shalli ala Muhammad. Iya, saya minta ini. Nggak mau, saya pengen beres Pak Haji, nggak boleh beginilah. Pak Haji tempat usaha. Ini Pak Kabid, coba ini yang pabrik tahu di sini minimal dikasih standarisasi tempat yang higienis berstandar diinfeksi. Aduh. Atau saya sosialisasi. Hese guru tindakan. Sosialisasi sama hese. Kalau saya mah berlaku tegur bukan hanya yang kecil, yang besar pun saya tegur, pabrik gede pun saya tegur. Pokoknya semua orang harus benar, apalagi Pak Haji produk makanan dimakan sama saya, Pak tahu Pak Haji. Aing mah. Ih, maaf ya tadi itu kayak gimana ya, kayak kayak gitu kayak Indahnya pemandangan. kayak asli tekan kayak kembang apa kayak bilangnya apa ya kayak mau gitu kan. Maaf ya, maaf kalau ada siapa yang sedang nonton tapi masih tengah makan, sedang minum, maaf ya, maaf nggak sengaja gitu kan. Itu reaksi spontan gitu, gitu, refleks spontan gitu. Dan kayaknya gimana ya, tahu sama tempe itu kan makanan hari-hari gitu kan. Tapi kita melihat tadi tempat produksi penghasilan tahu, ya Allah, na'udzubillah min zalik, tidak mementingkan kebersihan, higienik, tidak menggunakan kayaknya air bersih, tempat bersih. Lihat aja tempat penyimpan storenya kacang soyanya itu. Disitulah dia mandi, disitulah dia produksi, disitulah dia ngebar. Astagfirullahaladzim. Kalau kita sendiri mikir kayak gimana kita bisa makan gitu kan, itu kan penghasilan produk makanan sehari-hari, harus bersih, harus bebas daripada virus, bakteria dan sebagainya, harus guna air bersih, penyimpanannya itu harus bersih, gunakan air yang bersih. Ngapain bekasnya itu kayak gini ya, nggak bisa. Yang kita pikirkan adalah pelbagai virus yang mungkin virus, bakteria, salmonella, rota, banyak lagi yang menyebabkan kebersihan yang berpunca dari kebersihan. Konsumsi yang kita makan itu tidak bersih gitu kan, apalagi kalau kita makan tahu itu kayaknya makanan wajib sehari-hari. Tapi ini kita melihat tempat ini jorok banget, jadinya enggak, pemiliknya itu kayak mungkin kaget apabila didatangi oleh Pak Dedi gitu kan. Dan Pak Dedi juga konsumsi juga, makan juga tahu Pak Haji tadi kayaknya ini gitu. Dan apapun masyarakat ataupun apa aja pengusaha harus ambil peduli tentang kebersihan, higienis, tentang
barulah produksi itu bisa maju lagi ke depan. Dan kita takutnya orang-orang yang makan itu mungkin akan jatuh sakit dan sebagainya. Itu adalah tanggung jawab yang sangat besar untuk pengusaha. Namun orang-orang selainnya tentang pejabat kesehatan dan sebagainya harus menjalankan tugas. Kalau kita tidak melihat Kang Deddy itu tadi menyidak pabrik itu, kita juga nggak tahu, bakalan tahu kalau ada pabrik tahu yang seperti itu, ya kan? Dan kita doakan selepas ini menjadi lebih baik harapannya. Dan terima kasih juga Kang Deddy mengekspos. Kalau tidak kita sendiri nggak tahu. Itu yang suka tentang Kang Deddy, dia mengekspos tempat-tempat ataupun sidak yang pekerjaan dilakukan olehnya untuk membuka mata masyarakat gitu. Kalau menurut kalian kayak gimana? Jangan ada yang nggak mau makan tahu selepas ini ya. Aduh, titik komen di bawah supaya juga bisa tahu pandangan kalian. Jumpa lagi lain video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri. Dadah. Atur nun.